Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Jateng yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi bersama kita di dalam channel dakwah Jateng. Kali ini kita ada di dalam rubrik Islamic Digest, yang insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai bahaya Islamofobia. Nah untuk itu sudah ada bersama kita guru kita, sahabat kita, teman kita, Al-Ustadz Muhammad Nurwafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, termasuk pemirsa dakwah Jateng. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Krishna atas undangannya. Hari ini kita mau bincang-bincang terkait apa ini? Monggo Mas Krishna. Ya, jadi ini Ustadz kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai fenomena sekarang ya, Islamofobia gitu dan bahayanya gitu. Jadi saya lihat di banyak sekali media ya, baik media sosial online ataupun media televisi dan media cetak bahkan. Itu banyak sekali tulisan-tulisan, ada tuh hashtag Islamofobia, Islamofobia, Islamofobia gitu. Saya penasaran sebenarnya apa sih itu maksud dari Islamofobia itu sendiri Ustadz? Iya, terima kasih. Ini memang sedang marak terkait dengan Islamofobia. Kalau dari sisi bahasa itu berasal dari Islam dan fobia. Islam sendiri itu didefinisikan oleh ulama sebagai al-Islamu huwad-din anzalahullahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengatur hubungan Allah dengan hambanya, dengan kita, kemudian mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, juga mengatur hubungan manusia yang lainnya. Nah itu Islam. Kemudian fobia sendiri itu berasal dari kata phobos, ini bahasa Yunani, yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris, kemudian diserap juga dalam bahasa Indonesia. Nah dalam makna aslinya atau makna dari bahasa Yunani itu phobos itu artinya ketakutan. Kalau kemudian didefinisikan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan fobi nanti diserap dengan istilah fobia atau fobia gitu. Itu adalah keadaan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu atau terhadap benda atau terhadap keadaan. Nah sehingga kalau orang dalam keadaan takut itu biasanya respon terhadap ketakutannya itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak normal gitu. Itu fobia. Maka ketika kata fobia itu disandingkan dengan Islam. Kalau sebelumnya misalkan fobia itu disandingkan dengan makna ketinggian atau fobia ketinggian. Berarti seseorang itu merasa ketakutan terhadap ketinggian itu sendiri. Maka ketika dia mendapati ketinggian, misalkan dia ada di atas tempat yang agak tinggi, bukan tinggi sekali, kalau tinggi sekali kan normal. Artinya dia tinggi, kemudian merasa ketakutan. Kalau itu mungkin manusia secara umum, kalau betul-betul dalam keadaan tinggi ya sama-sama takutnya. Tapi ini tidak. Ya tingginya normal saja lah, misalkan di atas bangku atau di atas sedikit ketinggian saja. Kalau dalam keadaan normal orang ya biasa saja atau tidak terlalu takut. Tapi karena fobia atas ketinggian atau fobia terhadap ketinggian, maka dia merasa begitu ketakutan ketika menghadapi ketinggian itu. Nah, sehingga apa yang terjadi?
dia akan melakukan reaksi-reaksi yang terkadang di luar kontrol dia. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang normal. Misalkan dia grogi, atau kemudian dia menjerit-menjerit gitu, menjerit-jerit gitu, atau bahkan bisa jadi terkencing-kencing gitu. Karena apa? Karena ketakutan yang berlebihan terhadap ketinggian. Nah, contoh lain misalkan ada orang yang fobia terhadap ular. Maka ketika dia melihat ular, dia lari begitu cepat selari-larinya gitu, sejauh-jauhnya menjauhi dari ular itu sendiri. Kenapa? Karena dia fobia terhadap ular, ketakutan yang luar biasa terhadap ular. Maka ketika kata fobia ini disandingkan dengan Islam atau kemudian dikatakan sebagai Islamofobia, nah kita bisa membayangkan orang yang mengalami rasa ketakutan terhadap Islam atau terhadap simbol-simbol Islam atau terhadap orang-orang yang memeluk Islam atau orang Muslim. Maka ini bisa dikatakan sebagai fobia terhadap Islam. Begitu, Mas Krisna. Oh, jadi begitu ya tadi ya. Terus kalau begitu, ini bisa terjadi adanya fenomena Islamofobia ini, apa yang melatar belakangi dan bagaimana asal usulnya, Ustaz? Sebelum menjawab pertanyaan Mas Krisna ini, ada sebuah teori yang menjelaskan tentang persatuan atau kemelekatan atau orang itu menjadi dekat ketika ada musuh bersama. Maka ketika musuh bersama itu hilang, apa yang terjadi? Kohesivitas kita atau kemelekatan di antara kita akan mulai pudar, akan mulai berkurang. Nah, kita ingat dulu dunia itu terpecah belah menjadi dua, yaitu ada blok timur dan blok barat. Di antara mereka banyak terjadi persinggungan, saling mendominasi antara satu dengan yang lain. Ada mungkin satu kita sering sebut dengan non-blok, tapi dia tidak berpengaruh di dalam percaturan politik internasional. Antara blok barat dan blok timur ini kemudian pada tahun 1990-an Uni Soviet sebagai penguasa blok timur atau sebagai pengendali blok timur itu hancur, runtuh. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi Barat sebagai blok yang menjadikan Uni Soviet itu sebagai musuh bersama ini mulai memudar. Maka kemudian datanglah Wettington yang memunculkan teori kohesivitas itu, yang mengatakan bahwa kalau Eropa dan Amerika ingin tetap bersatu, maka harus memunculkan musuh bersama. Maka dari situ sejauh yang kami pahami mulai merebak atau mulai muncul isu-isu tentang fobia terhadap Islam atau Islamofobia setelah hancurnya Uni Soviet. Nah, dari situlah latar belakang diduga kuat latar belakang munculnya Islamofobia itu. Nah, sejak saat itu muncullah narasi-narasi negara-negara barat termasuk negara Amerika untuk mendiskreditkan Islam, untuk memberikan informasi-informasi yang tidak baik terhadap Islam. Mereka menggunakan berbagai media, baik media massa maupun bahkan oleh politisi. Bahkan di titik tertentu mereka melegalisasikan berbagai agenda Islamofobia ini dalam bentuk aturan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh negara. Oke. Oh, jadi seperti itu tadi asal usulnya ya. Ternyata memang sudah lama ya, dan terkesan ini adalah agenda yang direncanakan secara rinci gitu tadi ya.
Dan mengenai Islamofobia itu sendiri, Ustadz, gitu kan, memang ini disasarkan kepada Islam dan umatnya gitu. Eh, kita berkaca di sekarang ya, umat Muslim sekarang ini, apakah ada pengaruh ya, fenomena Islamofobia itu sendiri kepada umat Islam ya sekarang ini, karena kita sekarang adalah umat yang hidup di bawah opini Islamofobia itu sendiri. Apakah ada pengaruh tersendiri yang dialami umat itu? Nah, memang luar biasa ini kalau kita melihat dampak atau bagaimana Islamofobia itu akhirnya berdampak besar kepada kehidupan kaum muslimin. Banyak terjadi serangan-serangan yang dari yang sifatnya hanya verbal sampai betul-betul terjadi serangan yang sifatnya fisik, terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah barat yang terjadi di berbagai negara. Misalkan di Prancis itu terjadi ada sekitar 223 kasus terjadi di sana dalam 1 tahun. Bahkan di Jerman itu bisa terjadi sampai 900 lebih kasus terjadi. Bisa kita bayangkan kalau 900 kasus penyerangan terhadap kaum muslimin itu kalau mau dibagi tahun 365 itu hampir setiap hari terjadi 2-3 kasus penyerangan terhadap kaum muslimin. Dan puncak-puncaknya itu terjadi atau ada data yang menjelaskan puncak-puncak atau tertingginya itu terjadi di tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi ini. Nah, kasus-kasus itu terjadi di berbagai negara, di Jerman, di Norwegia, di Inggris, di Prancis, bahkan di Spanyol, atau di berbagai wilayah negara, bahkan sampai di Amerika Serikat sendiri sebagai kampionnya demokrasi itu terjadi sangat besar dampak dari Islamofobia ini. Yang miris kita rasakan jauh daripada itu adalah Islamofobia itu lari atau berkembang atau dikembangkan secara sistematis ke dunia Islam atau ke negeri-negeri kaum muslimin, yang oleh kaum muslimin sendiri dimunculkan kecurigaan terhadap muslim yang lainnya, sehingga terjadilah kasus-kasus Islamofobia ini, yaitu terjadi penyerangan, terjadi pemboikotan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat banyak kasus dampak dari Islamofobia ini. Beberapa waktu yang lalu kita tahu ada ustadz yang kita kenal, yaitu misalkan ada Ustadz Abdul Somad, yang dia tidak bisa atau tidak bisa keluar masuk negara padahal memiliki surat-surat lengkap untuk kesananya. Gara-gara apa? Dicurigai berafiliasi dengan Islam tertentu. Ini dikembangkan di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi sebegitu parahnya Islamofobia ini berkembang di barat, bahkan kemudian dikembangkan di dunia Islam atau di negeri-negeri kaum muslimin ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus terjadi di Indonesia, di dalam negeri kita ini. Beberapa waktu yang lalu misalkan kasus Ahok yang melakukan penistaan agama itu kan muncul dari berbagai penolakan atau berbagai opini kaum muslimin terhadap haramnya memilih pemimpin kafir. Nah, beberapa kaum muslimin menolak pemimpin kafir. Nah, ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi muncullah berbagai reaksi terhadap Islam itu sendiri, ketakutan terhadap calonnya atau pilihannya yang awalnya sudah digadang-gadang untuk menjadi salah satu penguasa di ibu kota itu ternyata betul-betul kalah gitu. Sehingga masyarakat secara nasional gitu, itu pilkada tapi kemudian dampaknya itu kan nasional.
di berbagai daerah di Indonesia. Terjadi pembelahan di antara umat ini. Ada yang mendukung terhadap Islam, ada yang menolak terhadap opini Islam itu. Padahal kita mengetahui bahwa Islam itu memerintahkan masuk ke dalam Islam itu kan secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya setan. Artinya apa? Artinya dalam persoalan memilih pemimpin pun seharusnya Islam atau Islam itu memiliki bagaimana tata aturan atau tata cara yang itu harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Nah, yang jadi persoalan ketika itu dijelaskan kepada kaum muslimin sendiri gitu. Tidak orang kafir, tapi kaum muslimin sendiri, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah penolakan, reaksi-reaksi terhadap kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Pembelahan ini terus berlanjut sampai kemudian kita bisa melihat berbagai benturan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Berbagai pengajian terjadi, pembubaran yang awalnya baik-baik saja, tapi kemudian karena munculnya Islamofobia ini dikembangkan di dunia Islam ini, termasuk di Indonesia ini, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan terhadap dakwah itu sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Upaya-upaya untuk menghentikan dakwah Islam, upaya-upaya untuk menghentikan kebangkitan Islam itu terus berlanjut di Indonesia. Setelah kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI itu, ternyata tidak kemudian berhenti serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok Islam, baik secara individu maupun secara kelompok. Sehingga upaya-upaya secara sistematis pun dilakukan, bahkan oleh negara. Maka kita tahu kasus terjadinya pencabutan BHP Hizbut Tahrir, kemudian dihentikannya atau tidak diteruskannya legalitas dari FPI itu adalah bagian dari bentuk negara telah turun untuk menghentikan atau telah turun mempraktekkan Islamofobia itu sendiri. Nah, dari berbagai peristiwa itu yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di berbagai belahan dunia, ternyata mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan oleh Barat, apa yang dilakukan oleh Amerika dengan slogan-slogannya, mereka satu menginginkan munculnya musuh bersama Barat. Sehingga ketika ada musuh bersama yaitu Islam dan pengembannya ini, mereka akan terlihat bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mereka juga punya target bagaimana bisa mengendalikan Islam itu sendiri. Mereka menginginkan bagaimana Islam yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yaitu Islam yang ramah terhadap Barat. Atau kita sering memahaminya dengan istilah sekularisasi, yaitu bagaimana Islam itu tidak lagi ikut campur tangan masalah politik, masalah pengurusan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Wah, kalau begitu ini memang sangat-sangat berbahaya tadi ya. Kalau memang sebahaya itu Ustadz ya, tentang opini Islamofobia ini, kita sebagai umat Islam itu harus bagaimana untuk menghadapinya? Setelah melihat begitu fenomena yang luar biasa saat ini, terus kita mau ngapain ini? Kita harus bagaimana? Apakah kita diam saja ataukah kita mengikuti apa agendanya internasional sehingga kita mau tidak mau harus ikut sekuler gitu. Artinya janganlah ngurusi
persoalan pemerintah. Janganlah mengkritik pemerintah. Janganlah memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah dari sudut pandang Islam. Atau kita mengambil langkah-langkah yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah yang berbeda itu? Nah, kita bisa ambil dari salah satu ayat yang menjadi solusi terhadap persoalan yang terjadi ini hari, yaitu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Apa solusinya? Artinya solusinya kaum muslimin harus bersatu. Kaum muslimin harus bersatu di negeri-negeri kaum muslimin atau di berbagai belahan di dunia. Lah apa bisa? Wong di Indonesia saja tidak bisa bersatu, apalagi di dunia. Nah, oleh karena itulah kita butuh konsep bagaimana Islam menjelaskan tentang persatuan umat Islam itu. Kalau yang dimaksud dengan persatuan itu adalah menyatukan berbagai pendapat, semuanya harus sama, ya tentu tidak akan bisa. Makanya kemudian Islam itu punya konsep persatuan itu sendiri. Apa itu? Mengangkat seorang pemimpin yang mau menerapkan Islam, yang kita sering kenal atau kita sering sebut dengan khalifah. Inilah institusi yang nanti akan menyatukan kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin betul-betul menghendaki persatuan kaum muslimin, tidak ada cara lain kecuali mengangkat seorang pemimpin yang mereka taati, yaitu seorang khalifah. Nah, kalau kaum muslimin bisa memperjuangkan dan merealisasikan ini, yaitu tegaknya kekhilafahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang kita sebut dengan khalifah, maka untuk menghadapi Islamophobia di dalam negeri maupun di luar negeri sangat mudah. Tidak perlu mendatangkan pasukan, tidak perlu adanya korban nyawa, cukup dengan teriakan atau cukup dengan surat didatangkan itu sudah membuat mereka harus menghentikan Islamophobia terhadap kaum muslimin. Nah, itu mudah-mudahan dengan sedikit menyadari bahaya dari Islamophobia dan apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, menjadikan kesadaran kita untuk kembali menjelaskan, kembali untuk memahami bahwa Islam itu punya solusi yang ketika itu diperjuangkan dan direalisasikan akan menjadi solusi yang luar biasa. Begitu Mas Krishna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk pemirsa channel dakwah Jateng. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup dulu ya Mas. Nggih, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jazakallah Ustadz Nurwafi atas penjelasannya. Masya Allah, sangat kompleks sekali ya, sangat runtut sekali ya penjelasan tadi ya, dari A sampai Z, dari asal usul sampai kepada bahaya-bahaya tadi Islamofobia ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai maklumat kita untuk bagaimana caranya untuk tidak terpengaruh ke dalam paham Islamofobia ini. Baik, jazakallah Ustadz Nurwafi atas penjelasannya. Sahabat yang dirahmati Allah, dari penjelasan tadi ya, sama-sama kita tahu bahwa Islamofobia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah settingan ya atau agenda yang sangat berbahaya dan sangat berpotensi untuk menghancurkan ya Islam dan umat Islam. Seperti tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz Nurwafi, dari asal usulnya sampai kepada definisinya, terus pengaruh ya yang dialami umat Islam sekarang ini, karena kita juga sekarang adalah umat yang hidup di bawah fenomena Islamofobia itu, dan juga bahaya-bahayanya dari tingkat kecil sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu memang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Jadi kita sebagai umat Islam ya, paling tidak kita harus melakukan dua hal.
Yang pertama, jangan sampai kita terpengaruh dengan paham Islamofobia dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, kita selaku umat muslim harus melawan dengan tegas opini Islamofobia yang jahat ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.